Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cahyarani Permata Aji, biasa dipanggilnya Rani. Nah, saya pustakawan yang bertugas di ruang baca Sekolah Pasca Sarjana. Nah, kali ini saya dan teman saya, ada Mas Agung dari Perpustakaan UNER, akan ngajak jalan-jalan ini. Ceritanya menjelajah perpustakaan UNER di kampus B. Nah, kali ini nanti acara ini di apa? Acara ini diselenggarakan oleh bidang 3 Sekolah Pasca Sarjana divisi perpustakaan. Nah, ini menyelenggarakan jelajah perpustakaan guna meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, seperti itu. Nah, kali ini saya ditemani sama Mas Agung. Mas Agung, gimana ini? Selamat. Oke. Ini masih Mas Agungnya masih persiapan ngajak jalan-jalan. Saya ucapkan selamat datang juga kepada partisipannya yang sudah berkenan hadir. Satu masih persiapan, nah mau ngajak jalan-jalan ini ceritanya. Jalan-jalannya di perpustakaan kampus B. Nah, di perpustakaan ini ada banyak sekali layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika UNER, oleh mahasiswa, dosen, pegawai UNER pun juga bisa ini memanfaatkan fasilitas perpustakaan ini. Nah, untuk Sivitas Akademika UNER ini layanan-layanannya di sini dilayankan secara gratis ya. Secara gratis seperti itu. Nah, oke, Mas Agung kayaknya udah siap ini. Oke, halo Mas Agung. Oke. Terdengar suara saya? Dengar ya? Halo. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Perpustakaan UNER, dan ini adalah Perpustakaan Perpus Kampus B. Kami memiliki 3 kampus dan memiliki 3 perpustakaan utama. Ada di kampus A, B, dan C. Nah, kalau perpustakaan kampus B ini disesuaikan dengan fakultas yang ada, yaitu Fakultas Pasca Sarjana tentu, terus kemudian FEB, FH, terus psikologi, dan juga ilmu budaya, serta vokasi. Nah, hari ini kita akan mengenalkan ke teman-teman bagaimana perpustakaan UNER Kampus B ada, dan juga layanan-layanan yang kami miliki, yakni layanan luring dan daring. Karena hari ini kita masih ada pandemi, jadi layanan yang lebih maksimal adalah layanan daring. Kami akan membuka layanan luring nanti 5 April, dan ikuti media sosialnya Perpus untuk tahu. Baik, oke, ini adalah lobi perpustakaan kampus B, dan teman-teman kalau nanti kami buka secara luring, teman-teman harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum datang ke perpus harus berbekal terlebih dahulu, yakni mengakses kedua katalog online yang bisa diakses di rumah. Kalau kalian sudah menemukan koleksi yang diinginkan, jadi tinggal masuk ke perpus dan menuju koleksi yang ada, menuju rak yang. Nah, sekarang ini adalah 2 kata online, dan kalian bisa klik di rumah, klik ke naik ke tab. Mari kita ke atas dan berjalan-jalan di perpustakaan. Nah, karena kami hari ini melakukan persiapan ulang tahun yang ke-66, jadi banyak sekali hal yang dilakukan di persiapan untuk acara esok hari. Dan ini adalah lobi di tempat kami. Ada ruang untuk e-resources di sana. Teman-teman bisa akses jurnal secara gratis. Bila teman-teman tidak punya akses di rumah, sebenarnya bisa akses di rumah karena ada sistem Demotex, dan teman-teman bisa mendaftar Demotex itu melalui websitenya perpustakaan. Nah, di situ juga ada tutorialnya bagaimana cara mendaftar Demotex. Atau bisa ikut juga kelasnya di library class khusus ORM
selain mengenal bagaimana mendaftar Emotex, juga mengetahui jurnal-jurnal yang kami langgan, bahkan bagaimana trik untuk submit jurnal. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ya. Tapi kalau ingin lihat lantai 1 ada library, ruang belajar dulu, ada ruang internet, ada ruang kelas untuk library kelas. Oke, kita. Oke, siap. Siap Mas Agung. Berarti ini layanan-layanan yang ada di lantai 1 ya. Ada bermacam-macam layanan yang bisa dimanfaatkan oleh Civitas Akademika. Ada layanan katalog online, terus e-library, ada komputer-komputer, layanan internet yang bisa dimanfaatkan. Lanjut lagi, ini ke lantai 2 jalan-jalannya. Sebentar, masih lanjut. Lanjut ke lantai 2. Ada apa di lantai 2? Ini laporan dari Mas Agung. Halo, Cek. Gimana Mas Agung? Aman? Bisa lihat di lantai 2. Nah, nanti secara luring kalau teman-teman bisa datang ke perpustakaan harus mematuhi protokol kesehatan dan teman-teman hanya bisa mengakses beberapa ruang yang tidak ada karpetnya. Jadi ruang-ruang di perpustakaan yang ada karpetnya untuk sementara masih ditutup. Jadi ruang-ruang yang bisa digunakan adalah ruang yang tanpa karpet, tapi teman-teman masih bisa baca buku dan juga baca repositori. Nah, itu biasanya yang sangat diinginkan oleh mahasiswa. Makanya kami buka luring, jadi untuk mewadahi mahasiswa yang membutuhkan koleksi penelitian. Baik, kita jalan-jalan ke sana. Baik, ini adalah Selasa di perpustakaan. Perpustakaan mungkin selama pandemi ini AC atau penyaji udara dikurangi karena semuanya harus terlihat oleh sinar matahari dan menggunakan kipas angin. Ya, ini adalah prosedur gedung untuk beradaptasi dengan pandemi. Jadi teman-teman bisa lihat ini dulu layanannya ada karpet, sehingga karpetnya dibongkar dan kemudian bisa langsung dibersihkan. Kenapa karpet ini belum kompatibel untuk pandemi? Karena dia ada droplet, begitu. Terus kemudian susah dibersihkan, dan itu adalah bagian dari penyebaran COVID, sehingga semuanya harus berlantai dan bersih kalau ada droplet, sehingga gampang dibersihkan. Jadi semuanya ini untuk kebutuhan kita bersama. Jadi pengguna tetap sehat, atau pengusaha atau pelanggan tetap sehat, dan petugas yang berjaga tiap harinya juga tetap sehat. Oke. Mas Agung, Mas Agung. Ini adalah layanan koleksi khusus. Teman-teman bisa meminjam koleksi khusus, namun dengan appropriate. Kalau layanan luring nanti sudah buka, bisa dibaca di sini. Namun dengan ada pembatasan jam, dan besok bisa datang lagi. Dan tapi harus booking. Oke, kita ke lantai 3. Oke, Mas Agung, tadi itu yang pelangi-pelangi, yang ada kursi pelangi-pelanginya itu tadi ruang apa Mas Agung? Dari diskusi. Kursi warna-warninya. Ruang konferensi. Jadi sekarang sudah jadi ruang diskusi. Nah, beberapa ruang diskusi memang masih tutup. Jadi kami masih berusaha untuk mencopot karpet sehingga nanti bisa digunakan. Nah, ya. Nah, itu tadi layanan-layanan yang bisa dimanfaatkan di lantai 2. Ya. Ini sekarang kita di lantai 3. Nah, nanti kalau kita di lantai 1 itu harus lewat sebelah
barat, pintu barat untuk masuk, dan nanti pintu timur untuk keluar. Jadi kita ada dua tangga sehingga bisa dimanfaatkan nanti. Jadi benar-benar aman buat pengguna. Nah, ini ada American Corner untuk lantai 3, bisa dimanfaatkan juga. Namun kalau touring nanti kelihatannya ini masih tutup karena kedua layanan ini masih berkarpet, jadi masih perlu waktu. Jadi ada beberapa ruang yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan. Baik. Oke, ini adalah layanan buku. Nah, ini layanan buku sesuai tema. Nah, ini temanya ilmu sosial dan info politik. Jadi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai kedua ilmu tersebut bisa ke bagian sini. Karena di sini adalah hibah dari FISIP dan masih dinamakan FISIP Corner. Terus kemudian yang belakang itu ada Psychology Corner dan itu temanya tentang psikologi. Oke. Nah, ini kira-kira ada berapa jumlah bukunya Mas Agung? Jam waktu. Ya, ada apa Mbak Tani? Kira-kira jumlah bukunya ada berapa ribu Mas Agung? Oke, Yang dikoleksi perpustakaan UNER? Oke, bisa dicek di websitenya perpustakaan, karena di websitenya perpustakaan juga sudah dilengkapi dengan statistik, bahkan pengunjung juga, terus kemudian statistik pegawai juga, pegawainya perpustakaan ada berapa. Oke, kalau mau lihat buku seperti ini. Nah, ini teman-teman yang biasanya teman-teman itu kurang sadar, kalau datang ke perpustakaan biasanya langsung kerak gitu. Padahal kalau ke OPAP itu bisa ke OPAP dulu, terus kemudian ke sini. Nah, teman-teman harus mencatat ini, itu yang penting, karena setiap rak itu ada pengurutannya di punggung buku, sehingga mudah dicari kembali. Terus kemudian kalau sudah baca buku, jangan dibalikin di sini. Soalnya kadang teman-teman itu masih kurang tepat, karena ini penomoran tepat, sehingga bisa pencarian informasinya bisa lebih bagus lagi. Nah, harusnya setelah baca, biasanya ditaruh di meja aja nggak apa-apa, atau di kereta buku gitu. Jadi itu yang lebih baik. Jadi membantu teman-teman kami sehingga bisa mengakses. Oke, baik. Nah, ini adalah Selasar. Nah, ini kami mengurutkan berdasarkan nomor. Sehingga kalau teman-teman itu kalau mau cari buku itu lebih enak. Karena di sini ada nomor-nomornya, sehingga kalau sudah ketemu nomor dan mencatat tadi, langsung bisa mencari. Ini nomor 300-an itu koleksi ilmu sosial. Jadi teman-teman bisa tahu, sebenarnya paling mudah kalau datang ke perpus itu hafal katalog umum secara umum. Baik, hafal kalau klasifikasi secara umum. Jadi kalau teman-teman ke perpustakaan seluruh dunia, jadi dihafal aja 00 sampai 900. 00 itu koleksi umum, 100 itu psikologi, 200 itu agama, 300 itu sosial, 400 itu bahasa, 500 itu ilmu murni, seperti fisika, biologi kayak gitu, nomornya 500 rata-rata. Terus 600 itu ilmu terapan kayak kedokteran, manajemen, akuntansi itu masuk ke ilmu terapan. Terus kemudian 700 itu kesusastraan. 700 itu seni. Nah, seni itu nomor 700, musik kayak gitu nomor 700. Terus kemudian 800 itu kesusastraan. Nah, biasanya novel, cerita-cerita gitu biasanya nomor 800-an. Terus kemudian 900-an itu koleksi tentang geografi, sejarah, biografi itu banyakkan nomor 900. Jadi itu clue kalau mau masuk perpus, jadi banyakkan perpus-perpus itu nomornya sama. Jadi itu kuncinya. Jadi lebih gampang lah kalau mau masuk perpus dan mencari koleksi yang diinginkan sesuai dengan ilmu
teman-teman. Oke. Siap. Terus apa lagi ya? Nah, kalau mau lihat buku ini. Nah, kita yang buku-buku terbaru itu selalu ada sampul kayak gini. Jadi disampulin gini lebih awet sih sekarang. Jadi seperti ini untuk perawatan buku. Dan Jadi di perpustakaan ada koleksinya, perawatan buku sendiri, ada divisi sendiri, ya ini di lantai 1 untuk perawatan buku, sehingga kalau buku-buku yang sudah jelek itu terus kemudian mereka dijilid dan kemudian bisa diakses. Itu sih. oke. Jadi koleksinya selalu diupdate ya Mas Agung ya? Ya, kita tiap tahun kalau nggak salah itu ada buku-buku terbaru, sehingga dan teman-teman itu kalau nggak salah tiap bagian Binkol selalu mengirimkan list ke fakultas untuk dikirimkan buku-buku yang sesuai dengan silabus. Ya, memang ada Oke, nah, request buku yang ya. diadakan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga gitu. Nah, ini ada lagi layanan di lantai 3. Teman-teman bisa menikmati suasana ini juga. Ya, bisa foto-foto lah. Ini bisa foto-foto. Namun semoga nanti kalau luring ini dibuka karena semuanya berkakat. Jadi datanya masih di close. Semoga nanti bisa dibuka lagi. Oke, baik. Ruangan sini. Nah, halo Mas Agung. Halo, Ketemu di lantai 3 ini. Silakan. Nah, gimana Mas Agung, masih ngos-ngosan? Naik tangga? Mm-mm. Mm-mm. Nih. pakai masker nih. Bentar. Oke, katanya ya jadi manusia kapal ini hari ini. Oke. Saya copot maskernya. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Bentar. Biar nggak pelepeken ya Mas Agung ya. Iya. Kali ya. Soalnya saya dari tadi pelepeken pakai masker itu. Tapi hari ini kita jaga jarak kan? Oh iya, jaga jarak. Berapa meter ya? Ini kayaknya jauh ya. 1 meter ini. Udah cukup jauh. Oke, Mas Agung boleh kita sapa dulu teman-teman yang hadir. Oke, Halo. disapa di mana nih? Oke, Oh, di situ ya. ini kameranya. Halo. Selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru hadir. Kalau selamat berbelanja nanti jadinya Indomaret ya. Gitu. Nyebutin merek loh. Loh, Boleh ya, Pak Gai? maaf. Oh iya, Mas Agung. Oke, baik. Ini kan Perpus UNER ini selama pandemi ini bagaimana Mas Agung ceritanya? Kan banyak layanan itu kan yang jadi online semua sekarang itu. Nah, kadang itu mempersulit mahasiswa. Ya opo carane biar gampang itu Mas Agung. Oke. Arek-arek itu untuk mengakses. Aku pakai bahasanya campuran nggak apa-apa ya. Biar lebih akrab gitu. Oke, monggo Oke, Mas baik Mbak Rani. Agung. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu layanan daring di perpustakaan itu, sebenarnya layanan di perpustakaan tuh banyak banget karo untuk layanan daring. Pertama, nah ini kalau untuk mengakomodir teman-teman yang ingin pinjam buku, nah teman-teman tuh harus punya aplikasi iList. Nah aplikasi iList ini bisa memudahkan teman-teman untuk pinjam buku dan juga untuk memesannya.
terus kemudian teman-teman daftar. Kalau misal gini, teman-teman belum bisa daftar di perpustakaan, oh nanti teman-teman bisa ke WA-nya perpustakaan dan kemudian nanti daftar, terus kemudian akan auto registration di iList itu. Nah setelah itu Anda akan dapat notifikasi dan nanti disinkronkan dengan Cyber Campus. Setelah disinkronkan dengan Cyber Campus itu, kalian bisa membuka iList dan setelah membuka iList itu kemudian teman-teman buka katalog daring, setelah itu bisa pesan bukunya dan keesokan harinya baru diambil di perpustakaan. Itu untuk layanan pinjam pesan buku. pinjam Oh, pesan buku. pinjam buku. Betul. Nah, jadinya nggak menghentikan. Misalnya aku tuh pengen nyari buku, tapi kok perpusnya tutup terus. Nah, ini kita itu memfasilitasi mahasiswa, ya kan Mas, untuk tetap bisa minjam buku. Betul, iya. Jadinya order dulu via katalog online itu di iList itu tadi, iList.lipunair.ac.id. Iya. Nah, pesan dulu di situ, baru besoknya ngambil, terus dibawa pulang ya Mas Agung ya. Nah kalau pengen Terus teman-teman pinjamnya berapa hari Mas Agung? gini, Kayak pinjamnya gitu. sih 2 hari ya. 2 hari, 2 minggu. Terus Oh, habis 2 itu minggu. bisa diperpanjang lagi via Iya. iList itu sih. Begitu, nah sebentar. Oh gak bisa ya. 2 minggu. Nah teman-teman itu kalau misal iList ini kan masih Android. Kalau teman-teman punya iOS kayak gitu pakai iList web aja. Jadi teman-teman di lib.unair.ac.id itu terus kemudian scroll ke bawah ada logonya iList. Nah di situ kalian bisa sinkronisasi dengan Cyber Campus. Itu Oke. jadi pakai iList web buat pengguna iOS. Oke, ada iList untuk melihat katalog Nah online. itu untuk buku ya. Untuk buku. Terus kemudian ada lagi? sekarang kalau teman-teman ingin ikuti library class, kita ada library class by Zoom. Jadi teman-teman harus daftar dulu. Nah daftarnya ini sebenarnya gampang, ke WA-nya perpustakaan juga. Nah itu minim 5 orang. Terus kemudian hashtagnya library class, terus kemudian milih 5 kelas yang ditawarkan library class. Ada kelas apa aja Mas Kelasnya Agung? ORM. Nah ORM itu apa? ORM itu adalah Online Research Management, di mana teman-teman itu bisa tahu jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan dan bagaimana cara tips and tricks untuk mengakses artikel-artikelnya. Bagaimana terus kemudian mempelajari provider jurnalnya dan juga agregator, atau apa itu bedanya. Terus kemudian ada juga metode pencarian. Terus kemudian juga bagaimana submit jurnal. Nah apalagi teman-teman pasca kan sangat dibutuhkan ya. Nah apalagi nanti jurnal terus kemudian submit jurnalnya kayak gitu. Nah itu adalah kelas ORM yang pertama. Itu kelas utama ya buat teman-teman pasca atau teman-teman yang memang butuh metodologi penelitian atau yang masih ambil mau prapos kayak gitu ya. Berarti itu untuk mahasiswa UNER semuanya ya Mas? Iya, mohon maaf kalau ini masih mahasiswa UNER aja dan gratis kalau dilakukan di jam kerja. Jadi itu kita lakukan Senin hingga Jumat pukul 9 dan hingga pukul 2 siang. Jadi kalau kalian misal gini, pengen request saya free-nya hari Jumat, harus seminggu atau seminggu minim lapor ke WA-nya perpus sehingga nanti bisa di booking untuk kelasnya. Kelasnya itu kosong atau tidak. Soalnya ini kelasnya banyak banget dan tentu rentetannya itu menyambung. Jadi teman-teman harus daftar. Kalau ini karena saya rasa April itu udah penuh banyakan. Jadi mungkin Mei nanti. jadi Maret April ini udah mau berakhir kan, udah penuh. April itu kemarin WA-nya itu banyak yang saya sarankan untuk ke April pertengahan dan akhir kayak gitu sih. Jadi sampai antri-antri ya Mas Iya, Agung sampai ya. antri-antri betul. Itu baru kelas ORM, belum kelas Oke. Mendeley. Nah, Terus ada ada Mendeley. kelas Word. Terus ada kelas untuk Canva juga, bagaimana cara tahu media presentasi Canva itu sih. Oke. Ada Itu berapa kelasnya. kelas Mas Agung Tadi tadi? ORM, 5. terus kemudian Mendeley, terus kemudian ada Word, terus Canva. Nah ada Turnitin. Nah itu Turnitin. nama kelasnya Plagiarism Checker. Nah di situ teman-teman diajarin bagaimana cara tahu untuk judulku ini plagiat atau enggak sih, kayak gitu. Seberapa persen sih. Nah dan menggunakan aplikasi Turnitin itu. Sebenarnya ini aplikasinya, belajar aplikasinya, bagaimana cara mengoperasikan aplikasinya itu sih.
Oke. Ya itu kelasnya, Iya, library class ya, Iya. yang daring. Masih 2 ya, Library wah class. Heeh. apalagi ya. Terus ada lagi? Ada lagi. Ya teman-teman bisa ngikutin programnya Humasnya Perpus juga. Ada di Instagram Live atau di virtual Facebook. Ada ngobras kemarin sama teman-teman UIN Suka gitu, bagaimana cara pandemi. Terus kemudian ada program cerita buku yang mengasah kita tahu buku-buku itu update bersama penulisnya di Instagram. Terus kemudian ada apa lagi ya? Oh iya, kalau teman-teman pengen misal gini Mbak Rani, saya bingung nih cari artikel, artikelnya ini susah dicari. Nah teman-teman bisa request. Via bit.ly/penelusuran PUA. Di situ teman-teman bisa tahu cara request. Aku mau request nih artikel ini. Nah nanti akan dilayani oleh tim dari penelusuran. Gitu sih. Gitu Terus apa lagi ya? Oke. Oh ya teman-teman kalau mau lulus itu kan dulu pasti menyerahkan hard copy. Hard copy. Nah, sekarang cukup soft copy aja. Jadi nanti unggah mandiri ke bit.ly/unggah_mandiri. Oke, Itu sih. gitu. Oke. Itu aja kelihatannya. Nanti kalau ada lagi WA saya aja. Iya. Nah, untuk layanan library class itu nanti kalau misalnya bingung, teman-teman bingung itu nanti bisa melalui saya koordinasi ke saya. Betul. Saya standby di ruang baca Sekolah Fasya Sarjana UNER. Nanti bisa WA saya untuk layanannya itu. Ya, Pengen betul. kelas berapa? Oh ya, ini tuh dalam waktu dekat ini kami juga mau ngadain ORM Mas, tanggal 13 April. April, oke. Nah mungkin ada teman-teman yang mau ikut atau yang pengen mendalami gimana caranya penelusuran jurnal, terus aktivasi Remotext itu bagaimana. Ada yang udah tahu Remotext belum? Remotext itu untuk layanan penelusuran jurnal di luar UNER gitu. Jadinya kita bebas akses jurnal, e-book dan lain-lain, koleksi e-resource itu di luar UNER gitu. Jadinya nanti bisa ikut pelatihan Remotext itu, pelatihan ORM itu tanggal 13 April. Nanti saya join sama perpustakaan sini untuk ada pelatihan. Seperti itu ya Mas Agung ya? Iya. Iya. Join aja kelasnya Mbak Rani nanti ya. Kalau bingung bisa lewat saya gitu. Nggak bingung kan? Kalau nggak bingung pegangan ini. Pegangan dulu, pegangan. Biar gak ambruk juga ya. Nah, terus untuk Turnitin itu di sekolah pasca itu ada sendiri layanannya ada sendiri. Mas Oke, Agung. iya. Ya biasanya itu untuk mahasiswa akhir yang ngerjain tesis, disertasi gitu sebelum ujian. Itu biasanya Turnitin dulu ke saya. Dicekkan dulu ya. Iya, dicekkan gitu. Baru nanti ada surat keterangannya keluar bisa untuk daftar seperti itu. Ya, jadinya resmi nanti ya buat daftar ujian. Iya, biar nggak double checker gitu. Nah, untuk apa lagi ya Mas Agung ya? Apalagi ya? Saya tuh pernah lihat di websitenya Live Unair ACID itu ada Osiris. Osiris itu apa Mas? Osiris itu khusus untuk teman-teman akuntansi yang memanfaatkan. Nah jadi teman-teman tuh harus daftar dulu kalau mau akses Osiris itu. Terus kemudian setelah itu akan dapat notifikasi dari admin. Dari cek emailnya di situ nanti bisa memanfaatkan Osiris. Nah sebenarnya dulu waktu pandemi, sebelum pandemi itu ada sendiri ruangan khusus akses Osiris itu. Kan karena memang Osiris itu sangat ketat ya dalam pemanfaatannya sehingga harus hanya beberapa jam atau beberapa hari kayak gitu. Jadi baru bisa memanfaatkan, harus dimanfaatkan benar-benar waktunya kayak bergantian dengan pelanggan lain begitu memang. Gitu, iya. Karena memang masih terbatas begitu Osiris. Oke. Oh iya ini Mas Agung, ini ada yang dari luar UNER, pengguna non UNER. Ini ada pertanyaan, apa bisa kami itu mengakses perpustakaan UNER, koleksi-koleksinya itu. Gimana untuk pengguna non UNER, teknisnya? Nah ini yang selama pandemi ini mohon maaf teman-teman non UNER itu masih tidak bisa dilayani kayak gitu. Karena memang khusus selama pandemi berlangsung ini kami hanya melayani pelanggan di UNER.
Namun kalau untuk pelanggan non-UNER itu kalau mau akses repositori sehingga akses aja di repository.unair.ac.id. Itu langsung bisa diakses di sana dan bisa dimanfaatkan untuk abstraknya sana juga bisa. Terus kalau mau akses buku juga bisa sebenarnya e-book. Ada beberapa e-book gratis yang bisa diakses di websitenya perpustakaan. Terus teman-teman non-UNER juga jangan khawatir. Kan kita punya perpustakaan nasional tuh, pakai anggaran negara lagi. Nah itu dimanfaatin aja perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu bahkan punya iPusnas, bisa download iOS atau Android. Di situ bisa dibaca juga kalau kalian punya kartu anggotanya, bisa dibaca juga di handphone atau di gawainya, itu juga bisa manfaatin resourcesnya juga. Nah itu adalah sasaran dari teman-teman non-UNER dan dimanfaatin aja. Yang nama One Research atau apa itu ya, namanya OneCert. ya? Kalau di OneCert itu ada gate system, seperti kayak di Google kayak gitu, tapi Google kan untuk umum. Kalau di OneCert itu khusus untuk teman-teman yang membutuhkan koleksi yang ada di satu pintu perpustakaan nasional begitu. Jadi kalau teman-teman misal cari Harry Potter di OneCert itu, nanti akan ketemu beberapa perpustakaan yang nampilin Harry Potter. Misal perpustakaan umum di kota Surabaya ada koleksinya kayak gitu. Nanti ada nomornya dan teman-teman bisa akses ke perpustakaan kota Surabaya begitu. Jadi sih. langsung bisa kelacak gitu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman non-UNER bisa memanfaatkan perpustakaan di luar UNER, ya ini perpustakaan umum, terus kota dan juga perpustakaan nasional atau perpustakaan provinsi begitu sih. Karena memang prinsipnya nih perpustakaan kita itu perpustakaan khusus Mbak Rani ya. Perpustakaan khusus itu berarti prioritas masih pelanggan yang di dalamnya, internal kayak gitu. Namun karena memang dulu kami non pandemi itu sebelum pandemi kami memang terbuka untuk orang luar datang, bisa manfaatkan, bisa datang ke perpus. Nah karena pandemi ini benar-benar harus jadi strict, menghalangi Mas ya. jadi menghalangi teman-teman non-UNER dan kita harus ke teman-teman di dalam dulu, mengopeni yang di dalam, teman-teman dalam dulu kayak ngeramut gitu. Gitu sih. Nah, oh iya ini Mas Agung ada yang nanya lagi nih. Iya boleh. Monggo, boleh ya silakan. nanya ya. Ini ada yang nanya untuk akses jurnal online internasional terindeks yang dilanggan dengan library UNER gimana ya? Coba akses kok jumlahnya terbatas. Ini gimana solusinya? Gini, perpustakaan UNER itu langgan beberapa jurnal itu berdasarkan paket-paket kayak gitu. Nah, tidak bisa all jurnal kayak gitu. Terus tidak bisa all subjek kayak gitu. Ada beberapa jurnal yang semuanya bisa diakses, itu seperti di Science Direct itu bisa banyak diakses. Kayak gitu. Jadi teman-teman tuh biasanya, oh ini kok gak bisa diakses? Padahal sebenarnya bisa diakses di Science Direct. Science Direct itu rata-rata all subjek dan itu dilanggan. Dan rata-rata bisa ditemukan kalau di Science Direct misal biasanya tidak ditemukan di di Elsevier, tapi bisa ditemukan di Elsevier itu cuman bisa diakses abstraknya. Tapi nanti akan ada di Science Direct itu untuk full text-nya. Jadi gitu. Harus aktif pinter, searching gitu ya. Searching-searchingnya ya pintar. Nah ini kayaknya ini masuk ke pelatihan ORM itu ya Mas ya. Iya sih waktu itu. Untuk akses jurnal online itu. Jadinya nanti kan kita diajari caranya untuk triknya kayak gitu. Cara-caranya triknya gimana sih dapat jurnal yang tepat. Untuk nulis. Ini bermanfaat banget untuk nulis jurnal, nulis buku. Iya sih. Pokoknya bisa untuk Mas? Inspirasi mungkin ya. Cari ilham gitu. Nah, biasanya kan bingung gitu. Wes daripada merenung ya udah searching lewat websitenya Perpus. Websitenya lib.unair.ac.id. Nah, itu di situ ada semua layanan WFH yang bisa diakses selama pandemi ini. Gitu. Bahkan nanti kalau misal kita layanan luring buka, layanan daring masih tetap jalan. Jadi kita tetap masih hybrid. Jadi layanan luring juga, layanan daring juga kayak gitu. Jadi memang akan terus
di openi kayak gitu, gak bakal ditinggalkan karena memang layanan daring itu efektif sih, aku rasa seperti library class itu virtual kan, bawahnya kelas di virtual itu. Dulu daripada capek-capek misal dari C kayak gitu, datang ke B, capek karena panas atau apa, sekarang cukup di depan laptop udah dapat materi. Gratis jadi lagi. simple banget, simple Iya sih, katanya. kayak gitu. gitu. Oh iya Mas Agung, dengar-dengar ini perpustakaan mau buka ya? Iya benar-benar. Kapan itu Mas? Nah, perpus buka itu tanggal 5 April 2021 dan bukanya itu masih ada kuota Mbak Rani. Jadi nggak semua bisa masuk. Jadi kampus A itu kuotanya 25. Kemarin kami merevisi, harus merevisi satu video di Instagram dan di Twitter karena kuotanya lebih banyak dan karena namanya rekomendasi dari tim COVID UNER mengharuskan kita mengurangi kembali untuk kuota. Jadi kuota di kampus B ini 100 untuk 2,5 jam. Dan 2,5 jam. hanya 2 shift aja. Jadi shift shift. pagi itu jam 9 sampai setengah 12. Terus kemudian shift yang kedua itu pukul setengah 1 sampai jam 3. Jadi kalau teman-teman mau datang itu harus booking dulu. Satu orang kunjungan tuh satu shift. Jadi misal saya daftar di shift pertama, harus di shift pertama aja. Harus bergantian, rela bergantian dengan nanti teman-teman yang ada di shift berikutnya. Nggak boleh shift 1, aku mau ke shift 2 kayak gitu, nggak boleh. Nah Jadi memang shiftnya harus itu dibuka jam berapa aja Mas jam Agung? 9 sampai setengah 12, itu shift satu. pertama. Oh iya. Terus shift kedua jam setengah 1 sampai jam 3. Nah diantara, loh kok ada jeda 1 jam? Nah 1 jam itu tahu, dibersihin dulu ruangannya, disemprotin sama desinfektan. Agar nanti teman-teman bisa dengan aman memanfaatkan lagi, begitu. Jadi steril ya, sudah Ya, betul sudah steril sekali. untuk digunakan kembali yang shift berikutnya. Nah gitu. betul sekali Mbak Rani. Iya, bukanya setiap hari apa Mas? Kalau untuk seminggu ini kita kelihatannya akan buka dari Senin hingga Sabtu. Jadi Iya. ada plus Sabtu biasanya kan Sabtu. kita Senin sampai Jumat. Jadi ini ada plus Sabtu. Kalau Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Nanti Iya. masih tetap ada shift 1 jam lagi kayak gitu. Masih ada Satu jeda hari. 1 jam Oh, kayak 1 gitu. jam. Untuk pembersihan kayak gitu. Jadi Pembersihannya. nah teman-teman harus booking via iList tadi. Oh, Jadi booking iList dulu, itu jangan lupa. itu sebagai kuncinya. Jadi Iya. bisa tahu datang ke perpus, terus kemudian bisa datang ke, oh ini saya jam segini datangnya. Begitu sih. Gitu, oke. Iya. Berarti ini nanti coming soon dibuka lagi. Iya betul. Perpustakaan untuk layanan baca di tempatnya gitu. betul Karena sekali. banyak request ya Mas Agung ya. Ya waktu Gitu. kemarin kita buka itu sebenarnya pakai survei. Jadi pakai survei di Instagram dan di Twitter. Dan memang surveinya itu banyak banget pengen layanannya buka. Khususnya buat baca tesis, skripsi. Kan soalnya di rumah nggak bisa baca full teksnya. Padahal kita bisa kasih pesan loh, kasih full teksnya. Tapi khusus untuk bab 1 sampai bab 3. Jadi pendahuluan sampai medpan. Dan yang selanjutnya itu kan masih tidak diperbolehkan. Iya. Dan memang yang sudah open access itu khusus fakultas keperawatan. Jadi keperawatan itu sudah mengizinkan open access. Jadi bisa diakses di rumah kalau teman-teman yang cari subjek keperawatan. Oke, begitu. Iya. Oke, ini tadi banyak banget informasi yang bisa bisa mungkin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Iya, nggak cuma mahasiswa pasca tok, mahasiswa sauner kabeh itu bisa memanfaatkan pokoknya. Betul Gitu ya Mas sekali. Agung ya. Sip pokoknya. Nah, Mas Agung, Boleh, kali ini Bang. kita itu mau buka, mungkin ada teman-teman yang mau nanya secara langsung Mas Agung. Oh boleh. Live, Monggo ke kita. silakan. Mungkin kalau Ditunggu. ada, ayo silahkan dibuka kameranya. Siapkan pertanyaannya, nanti insya Allah bakalan kami jawab. Ya. Begitu. Oke. Nah,
Nah teman-teman kalau jadi memang selama daring itu yang paling berfungsi selama ini paling banyak benefitnya itu websitenya. Jadi websitenya Websitenya. Perpus kalian teman-teman harus akses. Iya. Kan teman-teman pasca juga bisa akses koleksi pasca seperti apa via iList itu toh. Iya, Nah, via kayak- iList itu. Nah, terus kemudian akses untuk WA dan teman-teman media sosialnya Perpus itu bisa diakses juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Mas Agung. Ya monggo silahkan aja. Apakah ada syarat khusus untuk mahasiswa non-UNER bisa masuk ke perpustakaan UNER? Waduh, ini pasti teman-teman owner lagi. Iya ini. Oke, mohon maaf banget kalau sebenarnya ya karena pandemi ini kami sangat membatasi pelanggan masuk kayak. Jadi sampai saat ini nanti luring ya tetap anak UNER yang didahulukan. Bahkan alumni pun mohon maaf juga biasanya dulu alumni boleh masuk. Jadi ya mungkin dengan kerelaan hati memprioritaskan teman-teman yang masih aktif kuliah untuk biasa segera lulus kayak gitu. Iya. Dengan memanfaatkan perpustakaan begitu sih. Oke, gitu. Jadi mohon maaf banget ya. Untuk sementara ini masih belum bisa belum. membantu banyak ya kita Iya, ya. betul. Heeh. Makanya selalu kita arahkan kalau pengguna non-UNER itu memanfaatkan perpustakaan-perpustakaan yang memang disediakan untuk publik. Begitu, Oke. seperti Perpustakaan provinsi, umum. Oh, kota atau umum, bahkan perpustakaan nasional yang sudah ada websitenya dan bisa diakses e-resourcesnya oleh publik. Begitu. Oke, begitu. Iya. Tadi jawabannya untuk pengguna non-UNER ya. Iya. Terus mungkin ada yang mau live langsung ini ngobrol sama kita, ikutan ngobrol. Nah, Iya. untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, mumpung Monggo, silakan. ada loh ini. Jarang-jarang loh soalnya. Baik. Bagaimana? Oke. Ada yang angkat tangan ini? Silakan angkat tangan. Oh di chat. Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada Mas Agung kayaknya. Oh, Mas. masih belum ada ya. Masih belum ada. Nah, Baik, begitu. oke. Kita ini siaran live di mana Mbak Rani? Gak pengen tanya kayak gitu. Oh iya lupa ya, kita ini siaran live di mana? yang punya rumah kayaknya. Oh teman-teman kalau pengen tahu ini adalah NBC atau Nation Building Corner. Nah Indonesian Building Corner ini kalau nggak salah sekitar tahun 2009 sudah ada. Jadi ini tahun di mana kita kerjasama sama Yayasan Nurani Dunia. Waktu itu kepala perpusnya masih Pak Koko. Dan kemudian ini Yayasan Nurani Dunia memberikan hibah untuk beberapa koleksi yang tentang kebangsaan. Jadi mereka concern antar kebangsaan dengan koleksi-koleksi kebangsaannya. Jadi koleksi-koleksi keindonesiaan ada banyak di National Building Corner ini. Dan ini ada di beberapa perpustakaan juga. Banyak perpustakaan negeri yang punya NBC ini. Dan perpustakaan UNER salah satunya sih kayak gitu. Dan itu sampai sekarang diopeni sama Perpus dengan koleksi-koleksi yang serupa, yaitu koleksi-koleksi biografi kebangsaan, begitu sih. Oke, jadi teman-teman kalau pengen mendalami tentang ilmu kebangsaan, tentang pokoknya menjadi warga, nasionalisme lah pokoknya, betul. nasionalisme kebangsaan itu bisa ke layanan NBC ini, ya benar-benar. banyak ini koleksi-koleksi bukunya di sini yang bisa dimanfaatkan begitu. Nah, bagaimana ini ada yang mau live untuk mempertanyakan sesuatu? Ini mau curhat gitu. Iya Mas Agung. Oh iya Mbak Rani, Ya, di Perpus kita itu juga ada program percakapan dalam bahasa Inggris sih. 1 bulan sekali, namun kemarin-kemarin masih off. Dan kita sebenarnya pengen banget teman-teman juga berkontribusi di program percakapan dalam bahasa Inggris itu. Ada cita ekstra yang diadain oleh teman-teman American Corner. Dan selama daring ini bisa dilakukan via Zoom juga. Oh bisa. Di hari Sabtu.
tapi 1 bulan sekali sih. Jadi kalau teman-teman pingin request, Cita Ekstra tolong dong dihidupin lagi biar kita seminggu minim 1 kali lah kayak gitu. Bisa WA ke WA Perpus ke 0822 3151 7409 untuk apa namanya komplain, Cita Ekstranya pengen dong dihidupin lagi kayak gitu. Seminggu sekali dong, jangan sebulan sekali gitu. Gitu, misalnya. Kalau pengen ada cicetnya Iya, lagi ya. pengen apa namanya improve Inggrisnya kayak gitu. Oke, kan. Wah udah jam 2 ini ya. Cepet banget ya. Iya, cepet ya. Ya Allah gitu. Gimana Mas Agung? Sepertinya sudah cukup ya kali ya. Ya, terserah Lalu deh. gimana? Saya terserah Mbak Rani saja yang punya acara. Lah, iya. Baik, untuk mahasiswa pasca juga nanti kalau masih kebingungan akses perpustakaan itu bagaimana, ini kan pada intinya perpustakaan ruang baca pasca dengan perpustakaan UNER itu sama, kita itu betul. terintegrasi. Ya, betul sekali. Terintegrasi satu sama lain gitu. Cuma beda tempat aja. Saya home base-nya di pasca gitu. Kalau Mas Agung tadi di perpustakaan UNER gitu. Nah, nanti kalau misalnya membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perpustakaan, tentang seputar perpustakaan, layanan-layanannya gimana, cara aksesnya gimana, Mbak Rani nanti akan dengan senang hati kami melayaninya ya Mas Agung ya. Betul. Nah, bisa WA saya, nomor WA saya 0856 488 060 69 seperti itu. Atau bisa Belakangnya 9 ya. iya. Serasi sama WA-nya Perpus tadi ya. Oh gitu ya. WA-nya Perpus juga 9 belakangnya. Sehati BM Mas. Oh iya. Nah, itu seperti itu atau bisa lewat email. Email saya ranipermata027@gmail.com gitu. Nanti kalau bingung-bingung WA saya juga bisa gitu. Layanan saya kalau hari kerja insya Allah fast respon. Kecuali kalau di luar jam kerja agak slow respon ya. Soalnya saya butuh tidur juga, istirahat gitu. Apalagi Iya. sekarang lagi itu ya ada babynya nih. Calon babynya di dalam. Amin. Iya, gitu. Mungkin cukup ya Mas ya. Nggih, monggo. Ya, untuk pertemuan hari ini, next time kami akan mengadakan pelatihan loh. Jangan lupa tanggal 13 April 2021 ada pelatihan ORM. Nah, barangkali ada yang mau mendalami nanti mahasiswa terutama mahasiswa pasca ya. Itu mau mendalami bisa registrasi. Nanti linknya di share ya, di chat. Nah, itu bisa registrasi lewat linknya itu atau bisa WA saya nanti. Gitu. Jadinya ada 2 cara, bisa lewat link yang ada di chat dan WA saya begitu. Gitu. Oke, mungkin cukup ya pertemuan kali ini. Webinar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami, sudah meramaikan acara webinar ini. Semoga sharing-sharingnya tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Begitu. Nah, Mas Agung ada lagi yang disampaikan? Ya, kalau untuk perpustakaan UNER teman-teman jangan lupa follow media sosialnya Perpus karena memang media sosial dan WhatsApp itu sangat penting di era daring atau era pandemi sekarang. Jadi komunikasinya banyak via itu. Oke. Jadi akses saja www.lip.uner.acd karena di situ sudah banyak informasinya. Oke, begitu. Mungkin ini ya Mas Agung, udah cukup ya sekarang. Oke, kita bisa pamit ya. Kami bisa pamit kalau gitu ya. Saya Rani dan saya Agung di sini. Mas Agung. Nah, kami mohon undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ilmunya. Gitu. Mohon maaf ya kalau ada kurangnya ya. Kalau ada kurangnya nanti dilebihkan ya Mas ya. Gitu ya. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi ya. Ya.